Pemirsa, jelang pelantikan Presiden, Prabowo Subianto memanggil puluhan tokoh dari berbagai latar belakang ke Kertanegara Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Dan berikut kita akan simak nama-nama dari calon menteri yang sudah dipanggil oleh Prabowo Subianto. Kandidat menteri yang telah dipanggil Prabowo, yang pertama adalah Syaifullah Yusuf, selaku politisi PKB ini yang menjabat sebagai Menteri Sosial di pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Lalu ada Nusron Wahid, yakni seorang politisi dari Partai Golkar. Namanya dikenal sejak terpilih sebagai Ketua Umum GP Ansor pada tahun 2011. Dan yang ketiga ada Marwarar Sirait atau yang biasa dipanggil Ara. Sebelum bergabung di Gerindra, karir politik Ara dimulai sejak ia bergabung dengan PDI Perjuangan tahun 1999. Kemudian ada Wihaji, yakni mantan Bupati Batang periode 2017 hingga 2022. Wahiji juga kader Partai Golkar yang saat ini menduduki jabatan Wakil Ketua Umum Golkar. Dan selanjutnya pemirsa ada Abdul Qadir Karding, selaku politikus PKB yang juga mantan anggota DPR dalam beberapa periode yang digadang-gadang ini akan menjadi Menteri Perlindungan Pekerja Migran. Di hadapan awak media, Karding mengaku diminta untuk fokus memperkuat perlindungan terhadap pekerja Indonesia yang berada di luar negeri. Selanjutnya adalah Teguh Rifki Harsha, yakni Sekjen Demokrat, di mana Teguh Rifki Harsha mengaku siap untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran. Teguh Rifki mengaku banyak berdiskusi bersama dengan Prabowo terkait dengan kesempatan bagi generasi muda untuk berkreasi. Selanjutnya pemirsa adalah Yandri Susanto. Ya, Yandri Susanto merupakan Waketum PAN, juga terlihat memenuhi panggilan di kediaman Kertanegara. Meskipun dirinya tidak dapat memastikan di pos mana dirinya ditempatkan, namun Yandri mengaku banyak berdiskusi terkait desa. Dan yang tak kalah mencuri perhatian adalah Fadly Zon. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengungkapkan banyak berdiskusi terkait apa yang diminati dan telah dikerjakannya selama ini, yaitu seputar budaya. Kemudian nama selanjutnya adalah Prasetyo Hadi, selaku politikus Gerindra yang mengaku siap untuk membantu Prabowo Gibran dalam memajukan program prioritas di pemerintahan ke depannya. Begitupun juga Natalius Pigai, selaku aktivis HAM yang terlihat di Kertanegara pada sore hari kemarin. Pengusaha muda bernama Widianti Putri Wardana juga hadir di kediaman Prabowo Subianto. Widianti terkenal dengan keahliannya di dunia bisnis, terutama dalam sektor agribisnis dan juga energi. Selanjutnya ada Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR BPN, yang juga sekaligus Ketua Umum Demokrat yang terlihat juga hadir di Kertanegara, yang membuat dirinya disinyalir akan kembali duduk di kursi kabinet pada pemerintahan selanjutnya. Kita akan lihat nama-nama lain adalah Arifatul Khairi Fauzi. Beliau merupakan Sekretaris Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Kemudian ada Yasirli, seorang akademisi yang digadang-gadang bakal menjadi Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Kemudian ada Satrio Sumantri Brojonegoro yang merupakan Ketua sekaligus anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa di Akademi Ilmu Pengetahuan IP dari 2018 sampai 2023. Ada nama Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian yang menjabat sebagai Mendagri di pemerintahan Jokowi Ma'ruf, yang juga hadir di Kertanegara. Dan mantan Kapolri ke-23 ini merupakan lulusan Akabri tahun 1987. Dan ada nama yang juga tidak asing pemirsa, yakni Yusril Iza Mahendra. Dan ini beliau merupakan seorang pakar hukum tata negara yang sekaligus politisi Partai PBB. Yusril juga akan mengisi posisi kementerian di bidang hukum dan HAM. Nama selanjutnya adalah Ketua Umum Partai Golkar, yakni Bahlil Lahadalia, yang sekarang juga menjabat sebagai Menteri ESDM. Ada nama Abdul Mukti, yang merupakan tokoh Muhammadiyah. Kemudian juga ada Raja Juli Antoni yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri ATR BPN.
Nama-nama selanjutnya adalah Agus Gumiwang Kartasasmita yang merupakan Menteri Perindustrian Kabinet Indonesia Maju. Kemudian juga ada Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional. Ada Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian juga ada Iftitah Sulaiman dari Partai Demokrat. Ada nama Menteri Sekretaris Negara yakni Pratikno yang juga hadir kemarin di Kertanegara untuk bertemu dengan Prabowo Subianto. Kemudian juga ada nama Sakti Wahyu Trenggono yakni Menteri Kelautan dan Perikanan. Serta Maman Abdurrahman, politisi dari Partai Golkar yang digadang-gadang akan menjadi Menteri UMKM. Nama selanjutnya Ribka Haluk selaku PJ Gubernur Papua Tengah. Sejumlah kader dari partai juga hadir dan Partai Gerindra salah satu yang mendominasi ada nama Sugiono, kemudian juga ada Budi Santoso, Ketua DPRD Bantaeng, dan kemudian ada Dudi Purwagandi selaku pengusaha dan Rahmat Pambudi selaku akademisi. Masih ada nama-nama lain yakni Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, dan juga ada nama Erick Thohir yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN dan juga Ketua Umum PSSI. Ada nama Menteri Pemuda dan juga Olahraga Dito Aryo Tejo, kemudian juga ada Budi Gunadi Sadikin yang saat ini menjabat sebagai Menteri Kesehatan. Ex-Ketua Umum Partai Golkar yakni Airlangga Hartarto yang saat ini menjabat Menko Perekonomian juga hadir. Dan nama yang mengejutkan Sri Mulyani yang sebelumnya digadang-gadang tidak akan melanjutkan sebagai Menteri Keuangan. Namun kemarin tampak hadir bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ada nama Veronica Tan yang juga mencuri perhatian. Veronica Tan diketahui sebagai mantan istri Basuki Cahayapurnama atau Ahok, ex-gubernur DKI Jakarta yang masuk radar calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Selanjutnya ada nama Nasaruddin Umar yang saat ini beliau sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal. Nama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas juga turut hadir. Kemudian juga ada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, ada Sekjen Kementerian Pertahanan Doni Hermawan. Dan selanjutnya pemirsa, Wakil Menteri Pertahanan Emma Hendra yang kemarin juga hadir di kediaman Prabowo Subianto hingga politisi Golkar Mutia Hafid.